Oke guys, balik lagi bersama gua Pinkman dan kali ini gua bakalan lanjutin alur cerita Lucky Sam lagi ya tentunya ya guys ya. Chapter 41 sampai 50 tentunya. Oke lah guys, nggak usah berlama-lama lah ya, langsung aja kita ke ceritanya. Let's go. Oke, jadi chapternya dibuka dengan anak-anak SMA Jewon yang mau pergi ke camp pelatihan. Pas di bus, PS milih duduk di depan soalnya udah kebiasaan dari SMP. Tapi sekarang teman-temannya ngajak PS duduk di belakang. Jadinya yang duduk di depan itu si Jai. Habis itu mereka main game dan PS pun senang. Terus di busnya kelas arsitektur, semuanya pada diem tegang soalnya muridnya cowok semua. Bum Jae di sini coba ngecairin suasana. Tapi pas Vasco ngeliat Jang Hyun di bus sebelah bareng cewek-cewek, Vasco pun nangis lagi. Terus pas di rest area, Jin pamer rekor punch game di depan Mijin, tapi rekornya langsung dikalahin sama Jin Hobin. Jin gak terima dan langsung ngalahin rekornya Jin Hobin di Hammer Game. Terus mereka berdua ribut, tapi tiba-tiba Vasco datang sambil ngajakin PS main juga. Akhirnya mereka berdua cuma bisa diam aja ngeliat powernya PS sama Vasco yang gak ngotak. Terus pas mereka lagi kencing, tiba-tiba ada orang yang kencingnya muncrat dan Jin Hobin langsung marah. Mereka akhirnya adu bacot, tapi pada akhirnya mereka nggak jadi berantem soalnya mereka sama-sama harus berangkat lagi. Terus pas udah sampai di camp pelatihannya, instrukturnya langsung nyuruh mereka semua buat ngumpul. Soalnya instrukturnya bakal ngecek semua tas muridnya. Jadi kalau ada yang bawa barang ilegal langsung dihukum kayak mereka ini. Terus pas waktunya rekreasi main jalur pipa, Bum Jae ngerasa kalau permainan itu kekanak-kanakan banget dan pasti nggak ada yang mau. Tapi pas dia ngeliat Vasco yang kesenangan lihat permainan itu, dia pun langsung mainin permainan itu bareng Vasco dan yang lainnya. Terus di game cari pasangan juga Vasco senang lagi. Tapi begitu dia ngeliat Jang Hyun yang direbutin sama para cewek, Vasco lagi-lagi nangis. Habis itu lanjut lagi ke acara bakat. Di sini semuanya nunjukin bakatnya mulai dari kelas baking, kelas kecantikan, dan yang terakhir kelas vokal dance. Tapi begitu pertunjukannya kelar dan harusnya tidur, Hyundo malah ngajak PS sama Jin buat ikut party sama cewek-cewek ini dari kelas kecantikan. Tapi Jin sama PS nolak soalnya Jin udah ada janji. Habis itu Jin sama PS nyamperin Mijin buat ngajak main. Akhirnya mereka ngumpul di kamar Mijin dan main TOD-an. Terus pas bagian Jin ditanya kalau dia suka sama siapa dan dia mau jawab, tiba-tiba Kim Yui ngegantiin Jin minum alkoholnya biar Jin gak jawab pertanyaannya. Pada akhirnya semuanya mabok dan cuma Mijin yang gak minum segelas pun. Terus panel pindah ke bosnya PHS yang gak sengaja lihat foto-foto cewek seksi yang diupload ke sosmed. Salah satu fotonya ada Kim Yui yang lagi pingsan sama fotonya Mijin. Terus pas hari kedua pas lagi naik perahu, instruktur ganteng ini nyipratin air ke cewek-cewek dan mereka pada senang. Tapi pas instruktur ini nyoba nyipratin air juga, mereka semua malah pada kesel. Sama instruktur ini juga tiba-tiba ngeliatin Mijin. Tapi itu nggak cuma sekali, dia ngeliatin Mijin juga pas lagi renungan malam. Habis itu Bum Jae yang lagi main adu bantal sama teman-temannya tiba-tiba ngeliat Vasco yang lagi duduk sendirian. Akhirnya Bum Jae ngajak Vasco buat main juga dan Vasco pun ikut main sampai temannya ini jadi melayang. Sementara itu di tempat lain, Jin lagi jalan berduaan sama Mijin. Terus panel pindah ke instruktur ini yang diajak minum bareng sama juniornya. Tapi dia nggak mau soalnya dia itu orang yang hebat dan bertanggung jawab. Akhirnya dia keluar lagi buat nyari Mijin. Pas dia ke gudang dia kaget soalnya Mijin ada di situ bareng instruktur ganteng ini. Instruktur ganteng ini bilang kalau dia nyuruh Mijin buat bantuin pindahin barang sebagai hukuman Mijin yang mondar-mandir sendirian di luar. Terus akhirnya instruktur ini marah dan langsung nyerang orang ini. Pas instruktur ini lagi nyerang, tiba-tiba HP-nya jatuh dan Mijin ngeliat ada foto dia di HP-nya. Mijin auto kaget dan dia langsung ngedorong instruktur ini. Jadinya instruktur ini yang diserang balik sama orang ini. Tapi Mijin nyuruh orang ini buat berhenti dan laporin ke polisi aja. Terus panel pindah ke PS Badan Ori yang disuruh sama bosnya buat nempelin kertas. Tapi tiba-tiba dia kaget pas ngeliat foto orang ini yang ada di daftar buronan. Balik lagi ke orang ini yang bilang ke Mijin kalau sekarang dia udah nggak tahan lagi ngeliat Mijin. Jadi ternyata selama ini instruktur ini ngawasin si mesum ini gara-gara dia nggak sengaja ngeliat banyak foto cewek mesum di HP-nya. Habis itu Mijin teriak buat minta tolong tapi orang ini langsung hajar Mijin. Terus flashback pas masih kecil di mana si mesum ini yang namanya Hemin makanin semua kue temennya. Temannya nangis dan langsung ngasih tahu ke gurunya kalau kue dia dimakan semua sama Hemin. Sama ngasih tahu juga kalau dia dipukul Hemin. Tapi gurunya malah bilang kalau muridnya itu harus nurunin berat badan. Jadi gurunya itu malah nyuruh muridnya ini buat kasih kuenya aja ke Hemin. Terus pas waktu Hemin SMA, dia diajak ke villa sama kakak kelasnya. Sama kakak kelasnya juga ngajakin Hemin pacaran padahal dia udah punya pacar. Jadi Hemin ngerasa kalau semua cewek itu suka ke dia. Balik lagi ke Hemin yang udah ngebuka celananya. Terus instruktur ini mau nyerang lagi dari belakang tapi
tapi malah dia yang diserang habis-habisan sampai babak belur. Meskipun dia udah babak belur, dia tetap masih berusaha nolongin Mijin dengan niupin peluitnya. Tapi Emin langsung nyolok peluitnya ke dalam mulut instruktur ini biar nggak berisik lagi. Terus panel pindah ke Jin yang ke kamar Mijin, tapi Kim Yoo bilang kalau Mijin dari tadi nggak ada. Jin ngerasa ada yang aneh dan dia pun langsung pergi. Terus tiba-tiba Hanul ditelepon sama PHS Ori. PS mau minta tolong ke Hanul buat bangunin badan sempurnanya dia. Begitu PS udah bangun, dia langsung laporin Hemin ke polisi. Ternyata selama PS ngelaporin itu, Jin ngedenger. Jadinya Jin panik dan langsung nyari Mijin. PS yang ngeliat muka Jin kayak gitu nanya ke Hanul kalau Jin lagi kenapa. Hanul jawab kalau dari tadi Mijin gak kelihatan. Terus panel pindah lagi ke Mijin yang mohon ke Hemin buat lepasin dia, dan Mijin juga janji gak bakal ngelaporin Hemin ke polisi. Gegara ngomong gitu, Hemin kesel dan mukulin Mijin sampai pingsan. Pas Mijin sadar lagi, Hemin seneng dan langsung ngelepasin celananya Mijin, tapi Mijin masih berusaha ngeberontak. Terus tiba-tiba Jin datang dan langsung nyerang Hemin. Tapi karena Hemin itu orang yang berpengalaman, Hemin dengan gampangnya nyerang Jin tanpa ngasih celah sedikit pun. Terus panel pindah ke PS sama teman-temannya yang lagi nyari Jin sama Mijin. Balik lagi ke Jin yang kedua tangannya udah patah, tapi dia masih bisa berdiri. Terus Hemin ngakuin kalau Jin itu kuat, jadi dia bakal ngasih serangan terakhir ke Jin. Tapi pas dia udah mau nendang, tiba-tiba kakinya ditahan sama instruktur ini dan Jin pun langsung nyerang Hemin bertubi-tubi. Nggak lama dari itu, PS datang bareng sama polisi dan Hemin pun ditangkap. Terus pas instruktur ini lagi diangkat buat pengobatan, tiba-tiba dia dengar orang ini bilang kalau padahal yang ngelindungin Mijin itu instruktur ini. Tapi malah instruktur ini yang kelihatan jahat. Jin yang ngedenger itu langsung kesel sambil bilang kalau jadi orang jangan asal ngomong. Terus dia juga berterima kasih ke instruktur ini sambil ngebungkukin badan. Habis itu Jin pingsan dan akhirnya dirawat bareng sama instruktur ini. Terus panel pindah ke Emin yang ngenalin diri di dalam penjara. Dia kira si botak ini yang jadi bosnya. Ama dia juga ngerasa kalau dia bisa jadi bosnya soalnya si botak ini kelihatan takut ke dia. Tapi ternyata orang sinting ini yang jadi bosnya dan dia pun langsung ketakutan. Terus panel pindah ke PHS yang dapat gajian dari bosnya. Karena sebentar lagi liburan hari raya Chuseok, PHS mau beliin hadiah buat emaknya. Akhirnya dia beliin baju buat emaknya di mall. Terus pas di bus, PHS bilang ke cewek ini kalau bangku dia yang di dekat jendela. Dan cewek ini pun langsung jijik. Terus pas udah sampai dan lagi jalan, tiba-tiba PHS disapa sama teman sekolahnya dulu. Akhirnya mereka pun ngobrol, tapi di sini PHS tahu kalau dia lagi ditahan soalnya temannya ini dari tadi nggak lepas dari HP-nya. Begitu PHS bilang kalau sekarang dia harus pergi, temannya ini langsung gak seneng. Terus tiba-tiba temannya ini kena tendangan bola dari orang-orang ini yang ngebully PHS. Ternyata temannya ini jadi Pikachu juga gara-gara PHS pindah sekolah. Makanya dia manggil orang-orang ini ke situ itu buat ngehajar PHS karena dia marah ke PHS. Habis itu temannya ini dibiarin pergi dan uang gajinya PHS pun diambilin semua. Tapi pas orang ini ngecek dompetnya PHS yang cuma ada uang 5.000 won, uangnya juga mau diambil. Tapi karena itu uang yang dikasih emaknya pas itu, PHS pun mohon buat jangan ngambil uangnya yang 5.000 won. Gegara PHS ngomong gitu, orang ini kesel dan langsung nyengkram bahunya PHS. Tapi PHS ngerasa kalau cengkeramannya orang ini nggak ada apa-apanya dibanding Vasco. Jadinya PHS langsung lepasin tangannya dengan gampang. Semuanya pada kaget dan si Messi pun langsung nendang PHS, tapi lagi-lagi PHS dengan gampangnya nahan tuh tendangan. Terus pas mereka berdua lagi ada di bawah garis pandangannya PHS ngerasa kalau perasaan yang dia rasain sekarang itu menyenangkan. Tapi tiba-tiba Lee Tae-sung datang sambil nanya ke PHS kalau PHS tadi lagi ngapain. Ama dia juga kesel ke PHS pas PHS kabur dan pindah sekolah. Habis itu orang ini langsung ngegunain kesempatan itu buat nendangin PHS. Terus tiba-tiba Lee Tae-sung bilang kalau sekarang PHS bebas. Lagian juga PHS sudah pindah dan ada Pikachu yang baru. Jadi sebagai gantinya dia bakal ngambil semua uangnya PHS buat kebebasan PHS. Akhirnya mereka semua pergi dan cewek ini ngebalikin hadiah PHS yang buat emaknya. Terus pas PHS ke tempat kerja emaknya lagi istirahat di luar. PHS pun langsung nyari emaknya, tapi pas lagi di jalan tiba-tiba PHS ngeliat emaknya yang lagi dimarahin sama orang gara-gara emaknya yang selalu ngambilin kertas bekas di toko orang. Terus malamnya pas di rumah, emaknya seneng banget pas dikasih baju sama PHS. Ama dia juga bilang ke PHS kalau PHS nggak usah khawatir soal uang. Jadi dia cuma minta ke PHS buat fokus belajar aja. Gara-gara PHS udah ngeliat emaknya yang kerja keras, PHS pun akhirnya mutusin buat ngambil uangnya lagi yang dikasih emaknya itu dari Lee Tae-sung. Abis itu PHS izin ke emaknya buat ngajakin teman yang nginep di rumahnya, yaitu si PHS badan sempurna. Terus pas PHS udah ganti badan dan lagi nunggu bus, tiba-tiba dia ketemu sama Jai. Ternyata tujuan mereka sama dan akhirnya mereka berdua pergi bareng. Tapi sebenarnya tujuan asli Jai itu ke Busan. Terus pas udah sampai di rumahnya, emaknya nyambut mereka dengan senang. Ama emaknya minta maaf juga gara-gara rumahnya berantakan. Pas emaknya udah tidur, PHS ngasih tahu ke Jai kalau PHS yang lagi tidur itu temen dia yang berharga yang tinggal bareng sama dia. Terus pas PHS ganti badan ke yang ori, PHS kenalan lagi sama Jai. Abis
Abis itu PS cerita ke Jay kalau emaknya ngasih uang ke dia itu 5.000 won, tapi uangnya itu dicuri. Padahal itu bukan jumlah yang besar, tapi bagi dia itu udah kayak jimat. Makanya PS datang ke situ buat bantu dia. Terus panel pindah ke Lee Tae-sung yang ngasih uang setorannya ke senior dia di klub jujitsu. Tapi dia malah ditampar sama seniornya gara-gara uangnya kurang. Dia langsung minta maaf tapi mukanya tenggel banget. Terus seniornya bilang kalau padahal mereka udah ngasih kepercayaan ke Lee Tae-sung dan harusnya Lee Tae-sung bisa ngelakuinnya dengan baik. Tapi Lee Tae-sung malah bilang kalau mana mungkin dia ngumpulin uang 3 juta won setiap bulan. Dan lagian juga bukannya setiap angkatan itu 1 juta. Jadi kenapa harus dia juga yang ngumpulin uang buat kelas 2 sama 3? Gara-gara ngomong gitu, seniornya langsung nendangin Lee Tae-sung ama ngebalikin uang 5.000 wonnya karena dia nggak butuh uang recehan. Terus nyuruh Lee Tae-sung juga buat ngumpulin uangnya sampai minggu depan. Terus panel pindah ke manajer hotel ini yang ngasih tahu informasi yang Jay minta, yaitu tentang Lee Tae-sung. Salah satu informasi yang paling menonjol dari Lee Tae-sung itu Lee Tae-sung pemegang sabuk hitam jujitsu. Balik lagi ke Lee Tae-sung yang habis ngehajar para seniornya. Lee Tae-sung bilang kalau dia udah muak ngumpulin uang karena nyuri uang itu bukan hobinya. Jadi dia nggak mau lagi ngumpulin uang. Terus panel pindah ke PHS yang pamit ke emaknya buat keluar sebentar. Tapi dia sama emaknya kaget gara-gara banyak barang rongsokan di depan rumahnya. Emaknya bilang kalau hotel di depan sana minta ke emaknya buat ngurusin kertas-kertas berkas. Tapi ternyata mereka naruh semuanya di sini. Balik lagi ke Lee Tae-sung yang kesel soalnya dia tiba-tiba dimintain uang sama si Jay. Abis itu Jay ngelepas jaketnya dan Lee Tae-sung langsung tahu kalau Jay ngelepas jaketnya itu biar gak kecekik. Akhirnya Lee Tae-sung nyuruh Jay buat ikutin dia. Terus panel pindah ke para senior jujitsu ini yang laporan ke Jonggun kalau mereka diserang dan kehilangan uangnya. Jadi mereka minta tolong ke Jonggun buat beresin Lee Tae-sung. Tapi Jonggun bilang kalau tugas dia udah bukan narikin uang lagi. Jadi yang sekarang tugasnya narikin uang itu Kim Jung-go. Pas udah kelar teleponannya, Jonggun bilang ke Kristal kalau dia seneng karena ketuanya itu nyuruh dia buat jadi pengawalnya Kristal. Daripada narikin uang, bagi dia tugas buat jadi pengawalnya Kristal itu bukan kayak pekerjaan. Tapi Kristal jawab kalau yang Jonggun lakuin itu mengawasi, bukan mengawal. Dan Jonggun juga sama sekali enggak ngebantu pekerjaan mereka. Buktinya aja waktu Yui minta tolong ke Jonggun, Jonggun gak datang. Tapi Jonggun bilang kalau dia itu datang. Tapi situasinya nggak memungkinkan dia buat ikut campur. Ditambah lagi ada PS yang bareng Kim Yui. Sama ketuanya juga nyuruh dia buat ngawasin PAS. Jadi makanya dia nggak bisa muncul di depan Kim Yui dan kawan-kawan. Gara-gara Jonggun ngomong gitu, orang ini yang namanya Kang Dagiom atau Dige tiba-tiba bilang kalau dia mau ketemu PAS karena dia tertarik. Terus panel pindah ke PAS yang nanya tentang Lee Tae-sung ke orang ini. Awalnya orang ini nggak mau jawab dan malah nantangin PAS. Tapi pada akhirnya dia ketakutan gara-gara ditatap terus sama PAS dan ngasih tahu juga kalau Lee Tae-sung mungkin lagi main sama seniornya di proyek pembangunan. Balik lagi ke Lee Tae-sung yang diayam-ayamin sama Jay. Terus karena Lee Tae-sung tahu kalau jujitsu nggak berhasil, dia pun langsung mau ngerobek uangnya PAS. Gara-gara itu Jay pun kepancing triknya Lee Tae-sung dan Lee Tae-sung pun berhasil nangkep rambutnya Jay. Akhirnya Lee Tae-sung langsung ngekunci Jay sampai pingsan. Terus tiba-tiba PS datang buat nyelamatin Jay. Tapi Lee Tae-sung langsung mau nangkep PS. Tapi PS dengan gampangnya nangkis tangannya Lee Tae-sung. Begitu mereka tatapan, yang tadinya PS berani tiba-tiba jadi takut. Abis itu Lee Tae-sung nyuruh PS buat pergi sambil bilang kalau hari ini PS lagi beruntung. Padahal sebenarnya Lee Tae-sung ngerasa kalau mereka ngelanjutin pertarungannya Lee Tae-sung bakal kalah. Soalnya staminanya udah habis. Terus pas Jay udah sadar, dia kaget kalau dia lagi digendong sama PS. Abis itu dia ngasih uangnya ke PS dan PS pun kaget. Di sini PS ngerasa kalau dia itu sama sekali gak berubah meskipun dia udah ganti badan. Ama dia juga malu karena lagi-lagi Jay ngebantu dia. Terus pas udah balik lagi ke Seoul, PS sama emaknya ke mall ini lagi buat nukerin baju yang PS beli gara-gara bajunya ada noda. Tapi si karyawannya bilang kalau bajunya nggak bisa ditukar gara-gara ada nodanya. Meskipun PS udah bilang kalau nodanya ada dari awal beli, karyawannya tetap bilang kalau barangnya tetap gak bisa ditukar. Malahan karyawannya nuduh kalau bisa aja pembelinya yang sengaja ngotorin bajunya. PS udah mulai kesel, tapi tiba-tiba ada manajernya datang bareng Jay. Mereka semua langsung kaget pas ngeliat Jay akrab sama PS. Abis itu manajernya nyuruh karyawannya itu buat minta maaf ke PS sama mamanya. Terus pas sorenya PS nyamperin Vasco buat minta tolong ngelatih dia. Soalnya dia mau berubah. Oke guys, jadi itulah untuk video kali ini ya, chapter Lookism ya, dari 41 sampai 50 ya guys ya. Dan gue di sini mau minta maaf ke kalian kalau misalkan
di akhir-akhir video ini agak berisik ya, soalnya ini gue lagi di rumah nenek juga dan lagi berisik gitu deh intinya guys ya. Oke lah guys, mungkin untuk video kali ini cukup sekian aja ya. Dan untuk video selanjutnya gue bakalan bahas Castle ya, dari chapter 1 sampai 10 dulu ya. Oke guys, mungkin untuk video kali ini cukup sekian aja. Jika kalian suka dengan video ini silahkan di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga buat support gue dengan cara sesimpel mungkin, yaitu dengan cara subscribe. Dan jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tahu update video-video terbaru dari channel ini ya. Oke lah guys, terima kasih yang udah menonton video ini sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.